Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Fenty Eka Nurulia, CGP Angkatan 11 Kabupaten Lumajang, kelas 045B, akan presentasikan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4. Penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Melalui restitusi, kita dapat membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi meliputi 3 hal. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ica ya, dari kelas 11 I. Ica tahu kenapa Bu Fenty memanggil Ica di sini? Tahu. Ya, kira-kira alasannya apa? Saya panggil. Saya melanggar tata tertib di SMA Negeri 2 Lumajang, yaitu memakai lipstik atau makeup. Pelanggaran itu kan ada di tatip ya? Iya. Nah, itu masuk di segi apa? Kerapian. Nah, berarti sudah tahu ya Ica ya sebenarnya. Kira-kira alasan apa kenapa kamu dalam KBM, dalam pembelajaran kok menggunakan lipstik? Sebenarnya saya pakainya kan dari rumah ya Bu. Nah itu kalau semisal saya nggak pakai itu kayak ada yang kurang gitu. Nanti di sekolah kayak nggak semangat, terus saya kayak ngerasa nggak cantik gitu kalau nggak pakai. Biasa pakai lipstik itu sejak kapan? Sejak SMP. SMP sudah Iya, tapi pakai? kalau dari SMP itu bukan lipstik, tapi lip balm. Tapi pas waktu SMA ini gara-gara kayak ngerasa pantas aja gitu. Kelas 10 apa? Baru Memakai kelas lipstik? 11. Baru kelas 11 itu. Oke, berarti sudah terhitung berapa kali dipanggil tatip? Berapa? Cuma kena satu kali. Baru satu kali. Baru satu kali. Kali ini diingatkan kembali gitu ya. Oke, alhamdulillah disyukuri karena banyak guru-guru di sini berarti sayang ya. Nah, coba saya ingin tahu dari apa yang sudah kamu sampaikan terkait dengan alasan kamu menggunakan lipstik untuk kenyamanan sendiri, itu nantinya akan membuat suatu keyakinan kelak. Bisa kamu ungkapkan kira-kira bagaimana? Nah, apa yang kamu lakukan? Mungkin nanti saya nyari produk bibir yang nggak berwarna aja gitu sih. Jadi kayak yang biasa aja tapi bisa bikin bibir sehat gitu, kayak kelihatannya nggak pucat gitu. Soalnya kan kalau di sekolah nggak mau kelihatan pucat dan apalagi wanita, jadi maunya kelihatan fresh gitu. Jadi mungkin nanti saya cari yang nggak berwarna aja gitu, tapi yang bisa bikin kulit bibir sehat. Oke, kira-kira apa pakai produk? Pakai lip sunscreen, kayak bisa cuma ngelindungin aja, nggak sampai berwarna. Kayak ngasih vitaminnya Iya. gitu aja. Oke, berarti sudah punya solusi ya. Oke, terima kasih karena kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan itu belum benar dan kamu sudah tahu solusi dari apa yang sudah kamu perbuat, dan harapannya teman-teman yang lain tidak melakukan hal yang kamu lakukan. Jadi tampil cantik boleh, tapi tidak di tempat di sekolah gitu ya. Jadi di tempat yang benar gitu ya, biar yang lainnya tidak melakukan. Saya rasa cukup. Untuk selanjutnya apa yang nantinya akan kamu lakukan supaya ini keyakinan kelas yang kamu ungkapkan tadi bisa berjalan optimal? Ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, habis itu ya mungkin saling mengingatkan aja buat teman-teman. Mungkin kalau seumuran saya, kalau saling mengingatkan mungkin cuma di respon bagaimana, tapi ya semoga itu mengurangi mereka buat memakai hal yang sama kayak saya. Ya, ini saya cek ya dalam beberapa hari ini apa Ica masih menggunakan lipstik lagi atau sudah menggunakan alternatif yang kamu bilang tadi gitu ya. Kapan-kapan kita bincang-bincang lagi ya. Oke, saya rasa cukup untuk kali ini. Semoga Ica menjadi lebih baik ke depannya dan bisa menjadi contoh atau teladan bagi teman sekelasnya ya. Oke, semangat Ica. Oke. Oke, tetap optimis dan tetap tampil cantik walaupun tidak pakai lipstik. Ya, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, ini sudah sekitar 1 minggu ya kita berjumpa gitu ya. Dari pekan yang lalu hari Senin, dan saya lihat dalam 1 pekan ini yang kemarin Ica kelihatan begitu merona gitu ya, bibirnya menggunakan lipstik merah gitu ya. Nah sekarang saya lihat sudah alhamdulillah sudah nggak pakai, tapi cantiknya malah inner beauty-nya malah kelihatan kayak gini ya.
coba dalam 1 pekan ini apa yang sudah kamu lakukan? Mungkin introspeksi ya. Coba ceritakan. Dalam 1 pekan ini saya nyoba buat ngurangin memakai lipstik. Ya alhamdulillahnya bisa, tapi kadang ya pakai sampai yang setebal kemarin. Tapi ya alhamdulillah sekarang jarang pakai lagi. Tapi udah sering nggak pakai. Oke. Selama KBM masih ini seminggu ini sudah aman ya, sudah nggak pakai. Nah itu kalau Tiara sedikit-sedikit itu apa sudah memakai yang kamu ingin pakai kapan hari itu? Sudah. Ya. Jadi pakai lip sunscreen ada dari Vestology. Ya nanti sudah ada solusi ya. Dan kamu sudah merasa nyaman ya menggunakan itu. Nah ini cantik kok walaupun tidak menggunakan seperti yang lalu menggunakan lipstick, karena lipstick itu dilarang kan kita ya. Kita yakini bahwa dengan menggunakan lipstick itu berdampak kurang baik, gitu ya, termasuk akan mengganggu jalannya pembelajaran gitu. Nah, coba dari 1 pekan dan kamu sudah introspeksi, nah kira-kira ke depan Ica bisa menjadi contoh ya untuk teman-teman yang lainnya. Nah kira-kira mau memberikan apa untuk teman-teman supaya mungkin peringatan aja sih, terus habis itu kayak mengingatkan ke teman-teman kalau cantik itu bukan hanya dari wajah tapi dari sikap juga. Jadi nggak perlu yang pakai makeup yang berlebihan, cukup perbaiki sikap aja itu juga bisa kelihatan cantik di mata orang. Luar biasa. Nah itu kelihatan Ica sekarang lebih menarik ya dari cara penampilan, sikap, dari yang sebelum kita ketemu seminggu yang lalu dengan yang sekarang sudah kelihatan nampak berbeda, lebih dewasa dan bisa menjadi suri teladan untuk teman-teman lainnya. Terima kasih untuk hari ini, semoga Ica tetap dengan kondisi yang saat ini dan makin baik. Terima kasih. Kami bertemu lagi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bilal dari 12D ya. Ini sudah tahu kenapa alasan Bu Fenty memanggil di ruang BK ini? Kira-kira apa? Karena kasus mengganggu kegiatan KPM. Coba ceritakan. Karena Bu Fenty sempat dengar dari beberapa guru dan termasuk wali BK-nya terkait dengan apa yang sudah kamu lakukan kemarin ya? Ya, coba ceritakan kronologisnya. 1-2 itu kan waktunya biologi Bu balik. Nah itu gurunya belum datang. Terus teman-teman itu mainan laser punyanya Anjil itu punya laser Bu. Nah terus waktu jam 3 Dolis belum datang kan Bu. Itu saya nyoba mainan juga Bu. Kan sebelumnya juga laser-laseran sama anak kelas sebelah juga. Nah itu waktu saya nyoba ke harga itu saya nggak tahu kalau ada gurunya gitu. Terus waktu saya laser teman saya bilang ini kalau gurunya loh. Terus saya kaget tuh, panik. Ceritanya per hari Jumat berarti ya. Itulah setelah hari itu kita saling ngobrol ada kasus ini gitu. Nah harusnya dikala ada guru yang tidak hadir, Bilal dengan teman satu kelas mungkin di situ diwakili oleh ketua kelas. Nah harusnya bersikap bagaimana? Kalau jika ada guru yang tidak hadir dikala itu? Tetap kondusif di dalam kelas. Oke, selain itu apa yang perlu dilakukan sesuai dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang pernah dibahas oleh wali kelas? Tidak boleh mengganggu kelas lain juga waktu KPM. Oke, jika sudah tidak hadir setelah 10 menit, ketentuannya bagaimana? Biasanya dipanggil sama yang mewakili, biasanya ketua kelas. Oke, nah sudah tahu ya kronologisnya ya. Nah, yang sudah kamu paparkan tadi, tentunya kamu sudah tahu bahwa kamu telah melakukan kesalahan di sini ya, bersama teman-temanmu dalam satu kelas di saat jam kosong, kebetulan ya. Nah, kamu sadar betul bahwa apa yang kamu lakukan itu mengganggu KPM. Apalagi ini mengganggu KPM di kelas lain, betul ya? Oke. Nah, sekarang terkait dengan apa yang kamu lakukan tadi, nah tidak lain dari
kamu ini objek yang telah melakukan hal ini, dan ada guru yang mengetahui bahwa kamu melakukan tindakan yang tidak benar ya, yang saya rasa ini masih salah, yaitu Pak Ade waktu itu di kelasnya Pak Ade ya, betul ya. Nah, sehingga tentunya apa yang kamu lakukan ini mengganggu kelas yang lain gitu ya, dengan menggunakan laser yang kamu gunakan mengenai siswa di kelas lain. Nah, berarti ada berapa kelas yang kamu ganggu selain kelasmu sendiri, juga kelas yang lain, dan berdampak terganggunya pembelajaran yang tidak kondusif. Nah, dari sini kira-kira berdasarkan apa yang sudah kita bicarakan tadi, kiranya kamu bisa merumuskan apa keyakinan kelas ya. Tidak boleh mengganggu kelas lain waktu meskipun itu jam kosong maupun ada pelajarannya juga. Terus kita nggak boleh usil juga, Bu. Oke, berarti kamu sudah tahu akan apa yang resiko dari apa yang sudah akan kamu lakukan ya, terkait dengan keusilanmu, terkait dengan memanfaatkan waktu jam kos yang tidak tepat. Nah, harusnya kalaupun ada jam kos, nah itu yang perlu kamu lakukan pertama kali berarti bagaimana? Menghubungi guru, mungkin ada petugas tiket. Terus apalagi sesuai kesepakatan kelas yang pernah diungkapkan? Seperti yang tadi, tidak boleh keluar kelas dan terus tetap kondusif kan. Oke, jadi intinya menjaga kelas tetap kondusif walaupun tidak ada guru di saat jam itu. Ada yang perlu Bilal sampaikan terkait apa yang kamu sudah lakukan? Mungkin untuk kedepannya? Mungkin kedepannya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Oke, coba untuk hari ini diintrospeksi dulu ya. Nanti lain kali akan saya cek apakah kamu tetap melakukan seperti ini lagi. Kita cek kemudian. Bagaimana kabar dia? Sudah mulai ini ya, ceria, membaik, dan mungkin sudah tidak usil lagi. Oke. Nah, ini setelah beberapa hari saya pantau, memang dari wali kelas dan beberapa guru pengajar ini tidak mendengar lagi apa yang pernah kamu lakukan. Coba sekarang saya ingin tahu bagaimana Bilal setelah kejadian yang sudah mengganggu ya kenyamanan kelas lain, menjadikan pembelajaran tidak kondusif, dan ini tidak mencerminkan sekolah kita kan gitu ya. Oke, coba Bilal apa yang sudah kamu introspeksi diri gitu ya, misalnya apa yang dalam satu pekan inilah apa yang kamu lakukan, dan tindak lanjut apa yang sudah akan kamu lakukan. Setelah dipanggil KPK sebelumnya, sekarang saya sadar kalau mengganggu KBM atau usul itu sangat merugikan kita. Terus kita meskipun jam kosong itu kita harus tetap kondusif dalam kelas. Terus ya saya merasakan kesalahan yang sangat menyesalinya. Oke, terima kasih kamu sadar akan kesalahanmu dan tidak melakukan hal semacam ini. Kenapa demikian? Karena pembelajaran itu akan berhasil jika pembelajarannya adalah kondusif. Yang kedua, saat ada jam kosong sebaiknya kamu beserta teman-teman yang lainnya melakukan hal-hal yang lebih positif. Oke, terima kasih untuk apa yang sudah kamu introspeksi dan apa yang sudah kamu kerjakan dalam satu pekan ini, sehingga sudah mulai membaik dari apa tindakan-tindakan yang dirasa sebelumnya masih belum benar. Ya. Terima kasih.